Dari Grogol hadir semua Pak, 4 orang, dari kabupaten juga banyak Pak, dari teman-teman kecamatan lain juga ada. Wah, Dari desa Pak Lurahnya juga ada Pak, Pak Lurah Parangjoro. Beserta perangkatnya juga ikut mendukung acara ini Pak. nanti mungkin bisa diperkenalkan ya, di Ya, kampus. tiga kelurahan. 30-an ada Pak yang hadir Pak. 30 orang ya, baik. Ya. Bisa dimulai Pak Ivan. Ya, Pak Bambang. Baik, Bu Kapus, bisa dimulai. Kita udah jam 10. Sambil jalan kita sesuai dengan jadwal. Ya. Punten, Bu. Mau dimulai? Gadisnya belum ya? Baik, siap. Baik. Ya. Aku ya tahu nggak? Aku pindu aku. Mohon izin kami cek dulu Bu Kadis. Baik. Kita mulai saja Pak Ivan, untuk sosialisasi ITANI dulu juga tidak apa-apa, sambil saya ini dulu. Nanti begitu Bu Kadis masuk, kita mohon untuk berikan arahan. Baik, Bu. Biar biasa tepat waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul lagi pada acara panen ya, pada acara panen yang di Kecamatan Grogol, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Tepatnya ini di desa Sidomukti, Desa Parangjoro, Pak. Ya, Desa Parangjoro ya, Kecamatan Grogol. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum memulai acara ini, acara panen video conference panen ataupun live panen ini, saya persilahkan kepada tim pustaka ya, karena kebetulan ini banyak teman-teman dari penyuluh yang berkumpul hari ini untuk menyampaikan mengenai aplikasi yang kita sudah kembangkan sekitar 4 tahun mungkin ya, sekitar 4 tahun lebih, dan koleksinya cukup banyak, dan ini memang khusus koleksi mengenai pertanian, dan terutama pertanian informasinya informasi ringkas. Insya Allah informasinya bukan informasi yang ilmiah banget gitu, tapi ini adalah informasi populer. Makanya dan juga dapat diakses secara mudah melalui handphone. Sehingga sepertinya tepat kalau kita sosialisasikan kepada teman-teman penyuluh. Nanti bahan ini juga bisa dipakai untuk bahan penyuluhan Bapak Ibu sekalian untuk disampaikan kembali ke petani. Mungkin bisa bisa dieksplorasi lagi seperti apa aplikasi ini. Untuk itu saya persilahkan kepada tim ITANI dari Pustaka untuk menyampaikan presentasinya sambil nanti menunggu hasil ubinan, kemudian nunggu Ibu Kadis Sukoharjo juga bergabung di sini. Saya persilahkan siapa yang mau memberikan ini. Mungkin ada Bu Kabid Perpustakaan, atau dilimpahkan ke Pak Saihu.
Silahkan. Pak Saihu, sepertinya udah bergabung. Ya, silahkan Pak Saihu. Ya, siap. Kedengaran Pak Ivan? Ya, sudah bagus suaranya. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, mohon izin Bu Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di VL siaran langsung ini, panen. Bapak Ibu sekalian, sedikit akan berbagi terkait dengan aplikasi Tani. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ivan yang mengawali bahwa Pustaka sudah mengembangkan sebuah aplikasi berbasis smartphone, berbasis Android, yang nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk bisa mencari sumber-sumber bacaan, untuk menambah pengetahuan, menjadikan sumber-sumber bacaan sebagai bahan penyuluhan dan sebagainya. Mohon izin saya share tayangan dulu. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, Itani ini perpustakaan digital yang memang dikemas menggunakan berbasis smartphone, Android, yang dikembangkan oleh Pustaka, berisi tentang publikasi-publikasi teknologi tepat guna dari berbagai UKUPT lingkup Kementerian Pertanian. Jadi teman-teman pustakawan di lingkup UKUPT file-file digital kontennya untuk bisa digabungkan, diintegrasikan di aplikasi yang bernama Itani. Nah, Itani ini Bapak Ibu bisa di-download menggunakan Play Store. Jadi nanti di Play Store Bapak Ibu bisa ketikkan Itani, kemudian nanti bisa menginstall ke dalam smartphone Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi untuk mengaktifasi Itani itu, Bapak Ibu bisa buka Play Store-nya dulu di Google Play, kemudian ketik Itani, kemudian lakukan instalasi terlebih dulu. Nanti jika sudah tampil, sudah terbuka, nanti akan ada yang kedua adalah melakukan registrasi di handphone Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nanti akan terbuka beberapa fitur-fitur yang ada di Itani. Jadi Bapak Ibu nanti ada berbagai macam koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UKUPT, berisi teknologi-teknologi tepat guna, bahan-bahan pembacaan, brosur, dan sebagainya. Kemudian ada fitur yang namanya e-pustaka. E-pustaka ini berisi tentang perpustakaan-perpustakaan lingkup Kementan yang sudah bergabung di aplikasi Itani. Dan mereka punya koleksi masing-masing yang di-upload melalui aplikasi Itani. Kemudian ada beranda. Beranda itu berisi tentang koleksi-koleksi terbaru. Jadi teman-teman UKUPT yang telah mengupload database koleksi digitalnya secara otomatis akan tampil di halaman depan sehingga pengguna Itani bisa mengetahui buku-buku terbarunya. Ada rak buku. Rak buku ini adalah buku-buku yang di-download atau dibaca oleh Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini untuk bisa dijadikan sumber-sumber informasi tadi. Ada berbagai macam komoditas, kemudian juga petunjuk-petunjuk teknis yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, langkahnya kalau sudah terinstall, Bapak Ibu bisa meregistrasi menggunakan akun email. Jadi akun email Bapak Ibu daftarkan, kemudian masukkan password. Password di sini silakan Ibu create sendiri, tidak harus sama dengan emailnya. Kemudian lakukan registrasi dengan melengkapi kolom-kolom nama dan sebagainya untuk bisa mulai menggunakan Itani. Nah, ini
Setelah registrasi, kita masukkan nama, kemudian email, nomor telepon, password. Nanti akan ada notifikasi, baik notifikasi pada layar Bapak Ibu maupun notifikasi pada email Bapak Ibu untuk bisa teraktivasi sebagai pengguna aplikasi e-Tani. Setelah selesai, sehingga nanti bisa menggunakan aplikasi e-Tani, bisa mendownload, membaca dengan berbagai topik yang diinginkan. Itu Bapak Ibu sedikit terkait dengan e-Tani. Saya tambahkan lagi, bentar. Jadi Bapak Ibu, e-Tani ini sekali lagi berbasis Android, jadi dimanapun berada, Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini, asal tadi koneksi internet terhubung ya Bapak Ibu, sehingga kemudian berapa banyak buku yang bisa di-download, kita buat maksimal mungkin, jadi Bapak Ibu bisa mendownload beberapa buku yang diinginkan. Saya share lagi, satu lagi. Oke. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya e-Tani ini konsepnya adalah seperti halnya perpustakaan. Nah, seperti ini. Jadi Ibu harus, kalau perpustakaan harus datang, kemudian pinjam buku, kemudian mencari koleksinya di rak. Nah, kalau e-Tani ini dengan otomatis Bapak Ibu bisa, nah ini kalau di Google Play tinggal ketik e-Tani, kemudian download. Ini sama seperti tadi. Oke, saya contohkan. Nah, ini contoh mengakses halaman koleksi. Jadi Bapak Ibu akan di bagian koleksi akan terlihat judul-judul koleksi yang nampak. Nanti bisa langsung memilih buku yang ingin ditampilkan. Nah, di sini ada, kalau sudah pilih misalnya saya coba pilih budidaya terong. Nah, nanti ada ikon atau menu pinjam. Nah, di sini ada 7 kopi, artinya buku ini ada 7 eksemplar, boleh dibilang begitu kalau secara konvensionalnya. Tapi kalau secara digitalnya kita buatkan 7 kopi. Jadi artinya bisa 7 orang membaca sekaligus buku standar operasional prosedur tentang budidaya terong. Nah, kita klik pinjam, kemudian nanti akan merujuk kepada buku ini disimpan atau dimiliki oleh siapa. Misalnya oleh perpustakaan, pusat perpustakaan atau pustaka. Kemudian kita pinjam sampai proses selesai, nanti fitur akan berubah dari tadi pinjam menjadi baca. Jadi Bapak Ibu bisa membaca langsung di handphonenya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi pedoman standar operasional prosedur budidaya terong lengkap full text-nya, Bapak Ibu bisa membaca dari halaman judul, daftar isi, pendahuluan dan seterusnya. Itu tinggal di scroll saja untuk bisa Bapak Ibu baca di lokasi, misalnya pas ada di tempat penyuluhan atau di ruangan Bapak Ibu, ini bisa diakses, bisa dibaca. Nah, ini e-pustaka tadi. Jadi e-pustaka itu tadi adalah kumpulan perpustakaan-perpustakaan UKPT yang tergabung dalam e-Tani ini. Nah, ini macam-macam rak buku yang tadi saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu sudah pinjam buku, akan tersimpan di sini, sehingga kapan saja waktunya Ibu bisa baca. Seperti halnya perpustakaan Bapak Ibu, buku-buku ini juga disetting untuk dikembalikan. Jadi kalau sudah selesai baca, Ibu nggak repot-repot mengembalikan, Bapak Ibu akan automatically buku itu akan hilang sendirinya kembali ke database e-Tani. Sehingga nanti rak buku akan menjadi kosong setelah bisa seminggu, bisa 3 hari, tergantung dari setting dari aplikasi e-Tani ini. Nah, itu saja Pak Ivan sekilas terkait dengan aplikasi e-Tani. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan aplikasi ini dari tempat Bapak Ibu.
untuk bisa memperoleh buku-buku digital terkait dengan teknologi pertanian. Terima kasih Pak Ivan. Baik Pak Sehu, terima kasih presentasinya. Mungkin lain kali kita bisa sosialisasi yang lebih lengkap juga ya, dan ada diskusi dari teman-teman penyuluh ya. Untuk kali ini mungkin hanya sekedar sosialisasi saja, nanti mungkin kita interaktif. Karena ini fitur ini sangat menarik dan mungkin perlu sedikit praktek nanti Pak Saihu. Jadi mungkin mudah-mudahan kalau wabah ini cepat berakhir, kita bisa sosialisasi langsung di lokasi. Gitu, seperti itu. Dan terima kasih, sepertinya Bu Kadis sudah bergabung ya. Kalau saya lihat Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo sudah on, jadi mudah-mudahan Bu Kadis sudah on dan bisa nanti saya minta mohon arahannya. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu adalah sambutan mungkin dari Bu Kapus, Bu Dr. Retno, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi, mengenai acara panen hari ini. Terutama mungkin nanti Bu Retno akan menjelaskan kenapa acara panen ini harus disiarkan secara live ya Bu. Kalau secara personal, kita semua sebetulnya sudah kangen juga nih. Apalagi tadi Bu Nuni katanya sudah serasa mudik gitu lah. Tapi apa sebetulnya, kenapa dan apa arti penting daripada acara panen tanam secara live ini? Dan hubungannya dengan program Kementan apa? Nanti mungkin Bu Retno akan menjelaskan kenapa ada hubungannya dengan program Kementan, terutama pada saat pandemi ini. Mungkin itu, sehingga nanti Bapak dan Ibu merasa bahwa acara ini memang sangat bermakna ya buat kita semua, dan apa arti pentingnya dari acara ini. Saya persilahkan kepada Ibu Retno untuk mengawali acara panen secara live ini. Silahkan Bu. Di mute-nya di unmute dulu Bu. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo yang telah berkenan bersama kita, dan juga dengan tim yang luar biasa ini, tim dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo dan juga beberapa tim dari BPP yang Kabupaten Klaten juga ikut hadir. Yang tak kalah membanggakan, terima kasih luar biasa kepada para petugas penyuluh lapangan dan petugas penyuluh swadaya yang ikut serta mengawal kegiatan panen bersama kita ini. Nah, Bapak Ibu, memang sudah biasa kita sering melihat kegiatan panen. Tetapi bagaimana aura untuk live panen bersama ini bisa kita laksanakan, ini sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan tidak lupa kami juga baru saja saya lihat, terima kasih kepada Bapak Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang juga berada di tengah-tengah kita saat ini, yaitu Bapak Dr. Yasid Taufik. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir mewakili Bapak Direktur Jenderal Hortikultura. Dan tentu yang luar biasa, ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Yasid sudah muncul. Matur suwun Bapak. Ya, enggak apa-apa, dia matur suwun. Nah, selanjutnya tentu tim Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian yang senantiasa semangat untuk gelar virtual literasi. Dan tak lupa gelaran live panen maupun live tanam ini ada sesuatu yang inovatif, begitu ya Pak Yasid ya? Kita bisa merasakan aura lapangan. Dan bagaimana kita bisa masih tetap menyemangati para petani, para penyuluh yang ada di garda terdepan untuk produksi pangan kita. Dan tentu yang tak kalah luar biasa bahwa di saat pandemi COVID-19 ini, bahwa tidak bisa menghalangi kita untuk Kementerian Pertanian senantiasa hadir di tengah-tengah para petani, para penyuluh, dan juga para tim penggerak pembangunan pertanian yang ada di daerah. Baik Kostrawil yang ada di BPTP Provinsi Jawa Tengah saat ini, maupun Kostrada, tim dari Dinas Pertanian, terutama Kabupaten Sukoharjo, dan tentu yang sebagai sendi utamanya adalah Kostratani. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan live untuk
panen padi, yaitu padi Inpari 32, Inpari 33, dan Waingapu seluas 53 hektar. Dan di area luas 53 hektar ini, alhamdulillah, hemat tenaga. Kenapa? Karena kita bisa panen dengan combine harvester. Nah, nanti kita bisa dapatkan informasi lebih lengkap dari Ibu Kadis. Nah, oleh karena itu tentu kami berharap Ibu Kadis juga bisa memberikan beberapa terkait dengan produksi padi, terutama untuk saat ini berapa seluruh Kabupaten Sukoharjo dan beberapa produksi dari tanaman-tanaman yang lain untuk pangan maupun hortikultura maupun juga perkebunan yang lain untuk kegiatan-kegiatan di Kabupaten Sukoharjo. Dan bisa jadi Ibu Kadis juga bisa menyinggung terkait dengan program-program untuk pangan lestari, pekarangan pangan lestari bisa jadi. Nah, kami sudah siapkan benih-benihnya juga Bapak, Pak Yasid, Pak Direktur, kami sudah siapkan benih-benih sayuran. Nah, ada saatnya nanti kami ingin ada prosesi untuk pemberian secara simbolis benih tersebut. Kami siapkan dan kami segera kirimkan ke masing-masing dinas, Bapak. Terutama untuk 3 kabupaten ini kami sudah persiapkan beberapa benih sayuran untuk mendukung pekarangan pangan lestari atau P2L yang digaungkan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan. Dan tentu yang lain juga terkait dengan pertanian masuk sekolah ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lain termasuk kegiatan-kegiatan perkebunan ataupun ekspor ini bisa juga dilaporkan. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah dengan adanya live untuk panen bersama di Poktan Sidomukti, Desa Parangjoro, Kecamatan Grobot, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini bisa memberikan manfaat dan semangat bagi para petani kita yang ada di lapangan di saat pandemi COVID-19. Baik, selamat menunaikan ibadah puasa juga. Ternyata dalam suasana bulan Ramadan ini tidak pernah kita merasa lelah dan justru semakin semangat untuk berbagi dan saling menyemangati. Terima kasih, demikian saya sampaikan dan mohon Pak Ivan nanti diberikan kesempatan untuk Bapak Direktur juga memberikan sambutan. Terima kasih dan semangat untuk kita bersama, insya Allah pertanian Indonesia maju, mandiri, dan modern segera terwujud. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Untuk selanjutnya, saya mohon kepada Ibu Kadis Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo untuk memberikan sambutan sebelum nanti saya minta kesediaannya juga Pak Direktur untuk memberikan arahannya dan sambutannya pada acara pagi menjelang siang ini. Silakan Ibu Kadis. Ibu sudah terhubung ya? Mana ya Bu Kadis? Nah, sudah. Sudah ya, silakan Bu, mangga. Masih di unmute ya? Sudah. Mana ya? Belum tuh Pak. Kadis? Kadis mana ya? Tadi sudah masuk, Bu? Tadi sudah ada. Nah, sudah. Maaf, mohon maaf. Ya, Apa-apa? bisa Enggak, Ibu. diterima, Ibu? Ya, Bisa. Ya, sudah. Suaranya sudah bisa ya. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kadis. Yang kami hormati Pak Yasid dari Direktur Hortikultura. Kemudian terima kasih. ya Pak Ivan dan Bu Retno, Kepala Kapus ya, yang saya sayangi ini karena sering ketemu sekarang. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini.
Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini untuk Sukoharjo kembali lagi mengadakan Vikon dengan panen di Parangjoro, ke Kecamatan Grogol. Ini terima kasih juga kesempatan ini sehingga apa yang dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo ini bisa diketahui kinerja dari teman-teman penyuluh dan teman-teman petani di Kabupaten Sukoharjo. Perlu kami sampaikan bahwa untuk Sukoharjo ini memang boleh dikatakan setiap bulan ada tanam dan setiap bulan juga ada panen ya. Jadi kalau mau cari panen di Sukoharjo mungkin setiap bulan pasti ada, khususnya untuk padi. Kami laporkan Bu Kapus bahwa kami ini sampai 3 bulan ya, jadi mulai Maret sampai dengan Mei, ini sudah ada panen sekitar 18.653 hektar dengan produktivitas rata-rata 69,19 kuintal per hektar, gabah kering giling kalau kering panen mungkin sekitar 8 ton per hektar. Sehingga mulai Maret sampai dengan insya Allah sampai akhir Mei atau mungkin sebelumnya ini bisa panen sekitar 123.060 ton. Atau kalau dikonversikan menjadi beras sekitar 83.889 ton beras. Sementara kebutuhan untuk 3 bulan ini rata-rata berkisar antara 23.322 ton beras. Sehingga boleh dikatakan sampai dengan akhir Mei ini masih ada surplus sekitar 60.567 ton beras. Sehingga memang Sukoharjo ini surplus dan bisa memberikan bantuan atau mungkin memberikan ketersediaan di daerah-daerah sekitarnya. Termasuk juga kami sering mengirimkan beras untuk di Jawa Tengah untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bansos, berkaitan dengan pasar petani, dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan yang berkaitan dengan panen ini, alhamdulillah untuk harga sekarang ini, rata-rata untuk gabah kering panen berkisar antara 4.200 sampai 4.500. Dan itu juga tergantung dari penggunaan alat panen. Kalau memakai power thresher dan memakai combine, biasanya selisih Rp200 per kilogram. Kalau GKG sudah mencapai 5.400 sampai 5.600 rupiah per kilogram. Nah, berkaitan dengan padi ini, memang varietas yang kita tanam atau ditanam oleh para petani, ini varietas-varietas unggul VUTW ya. Jadi ada Inpari, ada IR64, ada Sunggal, ada WO Pupuru, ada Ciherang, bermacam-macam varietas, tetapi semuanya termasuk VUTW. Dan juga mereka sudah terbiasa melaksanakan tanam dengan benih yang bersertifikat. Khususnya sertifikatnya sudah berlabelnya label SS, bukan lagi label ES. Sehingga untuk profilitas bisa terjaga untuk di kisaran 8 ton gabah kering panen setiap hektar. Pada bulan Januari sampai dengan Mei ini memang belum puncak untuk profilitas di Kabupaten Sukoharjo. Biasanya profilitas itu akan puncak pada tanam bulan Mei ini yang akan dipanen sekitar musim kemarau nanti, biasanya akan mencapai lebih dari 10 ton per hektar gabah kering panen. Bisa juga mencapai 12 ton per hektar. Kemudian untuk tanaman lainnya seperti biasa, tapi hanya kecil-kecil, ada bawang merah, ada melon, ada semangka, ada mungkin nanti di musim kemarau ada kedelai, ada kacang tanah, dan semua bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian ini insya Allah bisa ditanam dan sangat membantu petani, terutama untuk pemberian benih, juga sekaligus pemberian benih-benih hortikultura yang bisa ditanam di tanah-tanah pekarangan. Karena pada saat ini di Sukoharjo itu juga KWT, kegiatan KWT ini difasilitasi juga oleh Bapak Bupati dengan dana 30 juta per KWT untuk 24 KWT setiap tahunnya. Dan ini mendorong para kelompok wanita tani untuk mengelola
pangan lestari untuk di daerah di pekarangan-pekarangan mereka. Nah, kemudian saya memang sangat memberikan apresiasi kepada para petani kami, petani Sukoharjo yang tidak lelah, tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti untuk selalu berupaya. Prinsipnya apabila masih ada air, ada kesempatan untuk tanam, tetap akan tanam, tidak akan pernah membuat tanah itu menjadi tidak berfungsi apa-apa. Nah, ini yang sudah dikembangkan, sekaligus juga mereka juga intensifikasi dibimbing oleh para penyuluh THL TBPP, penyuluh THL maupun penyuluh pertanian swadaya yang bersama-sama bekerja di prakarsai mereka itu dan dipimpin bersama-sama dengan koordinator penyuluh dan korwil koordinator wilayah dan di KJF tingkat kabupaten. Mereka sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengembangkan semua teknologi yang ada dan mengembangkan varietas-varietas unggul yang bisa memacu perkembangan produksi di Kabupaten Sukoharjo. Karena kami menyadari luas tanah kami hanya kecil, luas sawah hanya 20.400 sekian hektar, yang harus menghasilkan lebih dari 50.000 hektar untuk bisa mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Saya kira itu dulu, Bu, yang bisa kami laporkan. Barangkali mungkin nanti bisa disambung dengan teman-teman yang di lapangan, dan tetap semangat untuk teman-teman yang berada di lapangan, para petani jempolan saya. Semoga panen kali ini bisa lebih mensejahterakan, dan jangan lupa segera tanam manakala masih ada kesempatan, masih ada hujan, masih ada air, karena perkiraan kemarau yang akan datang pada pertengahan bulan Mei ini dan akan lebih kering dari kemarau sebelumnya. Manfaatkan air irigasi dengan sebaik-baiknya dan upayakan untuk mengatur air irigasi sebaik-baiknya supaya produksi kita yang kita andalkan pada musim kemarau ini benar-benar bisa tercapai. Ada kurang lebihnya, mohon maaf, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kadis, Bu Neti atas tadi laporannya ya. Banyak hal yang data yang disampaikan oleh Bu Neti dari mulai luas panen yang sekarang sedang berlangsung di Sukoharjo hingga varietas yang banyak ditanam, yang lazim ditanam oleh petani di sana. Itu langsung kita dengarkan langsung oleh laporannya oleh Bu Neti. Sekarang saya mohon kesediaannya kepada Bapak Yazid Taufik, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, untuk memberikan sambutannya. Silakan kepada Bapak. Ya, baik. Terima kasih yang kami hormati Bu Kapus Pustaka, Ibu Kadis Pertanian Kabupaten Sukoharjo, dan para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami diminta hadir oleh Pak Dirjen. Kebetulan Pak Dirjen juga ada Fitcon juga, sehingga sebetulnya ada 2 rapat nih. Rapat menindaklanjuti RDP dengan para TA dan rapat yang terkait dengan panen ini. Ya, kami ucapkan Bu Kapus dan Bu Kadis, dalam kondisi yang sangat terbatas kita dari sisi ruang dan waktu tentunya, kita masih bisa melakukan konsolidasi. Kebetulan memang Provinsi Jawa Tengah penanggung jawab untuk sesuai dengan SK Supervisi dan Pendampingan adalah Direktorat Jenderal Hortikultura. Dan panen ini tentunya berada di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Sukoharjo. Tentunya aktivitas petani maupun sektor pertanian terutama di masa COVID-19 ini memang harus dipacu. Walaupun kami menyadari bahwa petani tidak ada henti-hentinya, tetap juga melakukan aktivitas seperti biasa. Hanya saja kita di pemerintahan memang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendampingan, bahkan melakukan supervisi, karena dengan adanya PSBB ini ruang gerak kita menjadi sangat terbatas.
tapi melalui teknologi informasi ini kita bisa terus melakukan konsolidasi untuk tetap mengawal aktivitas sektor pertanian khususnya di lapangan ini untuk tetap bergerak. Dan pada hari ini kita telah menampakkan pendampingan kita, monitoring kita, yaitu dengan melakukan launching atau panen di Sukoharjo ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Kapus, Bu Kadis untuk terus kita galakkan, kita pacu sektor pertanian kita. Kebetulan Menteri Pertanian mencanangkan bagaimana kita menaikkan 7% minimal produksi kita. Walaupun ujungnya bagaimana kita meningkatkan ekspor 300% dalam 5 tahun ke depan ini. Untuk itu saya ucapkan selamat Bu Kapus, Bu Kadis dalam panen saat ini, yaitu padi sawah di Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan apa tadi? Grogol. Apa? Grogol. Grogol. Ya, berapa luas itu Bu Kadis ya? 53 hektar Pak tadi. 53 hektar cukup luas, sehingga memang kita perlu laporkan nanti bahwa kita mulai panen di masa mulai memasuki musim kemarau ini. Mudah-mudahan musim kemarau untuk Kabupaten Sukoharjo tidak menjadi kendala untuk kemudian setelah panen berlanjut kepada penanaman berikutnya. Kalau daerah Sukoharjo kan dialiri Sungai Bengawan Solo ya, Sukoharjo itu. Iya. Sepertinya tidak Pak, Bengawan Solo itu kan di utara Pak. Utara ya. Ya, kayaknya Sukoharjo ini agak Apa Pak Ivan ya? Oh ya, tapi pernah saya ke Sukoharjo dulu waktu penanggung jawab itu dirjen sebelumnya. Mungkin. Ya, baik. Mudah-mudahan panen ini memberikan support atau kontribusi dari Sukoharjo terkait dengan ketersediaan suplai pangan kita, khususnya padi atau beras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yazid Taufik, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Selanjutnya, Bapak dan Ibu hadirin semua, kita langsung ke lapangan untuk menyaksikan acara tanam panen ya, acara panen hari ini. Kebetulan di sini sudah ada koordinator, ada Kabid Penyuluh Bu Ngatmini, ada koordinator juga Bu Penny, koordinator kabupaten, kemudian ada koordinator BPP-nya Pak Tarwidi ya. Siapa yang akan memulai laporannya pertama kali? Kami persilahkan, apakah Bu Ngatmini, Bu Penny, atau Pak Tarwidi? Ya, terima kasih Pak Ivan. Ya, halo. Bu Penny ya, silakan Bu Penny, maka. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Dirjen, Ibu Kapus, Pak Kadis Dasgan, perlu kami laporkan di sini bahwa di sini kita ada di kelompok tani Sidomukti, Kecamatan Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol. Area yang kita panen rencana sekitar 53 hektar yang sudah dilaporkan dari Bu Kadis tadi, bahwa namun di sini kita juga hadir selain kelompok tani, penyuluh semua dari Kecamatan Grogol juga hadir, juga ada Bapak Kepala Desa Parangjoro. Jadi monggo nanti kita sudah kumpul, kita diskusi di sini. Ini beliaunya yang ada di sini. Pak Kades. Sugeng siang Bu, selamat Sugeng siang. Yes, sugeng siang Bapak Kades, matur suwun. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Nika panene wonten Parangjoro mekaten Bu, kathah ingkang kenging ambruk Jawa yang mau dalu. Oh, kena angin. Nggih. Hujan deras. Hujan deras Bu. Oh, hujan deras tadi malam. Iya. Oh, masih Jam bersyukur 4 tapi sampai jam tidak. 8 Oh, malam. Masya Allah. Semoga hanya sedikit ya Pak ya yang kena ini ya. Mohon izin Bu. Ini sambil diskusi tidak apa-apa ya. Monggo langsung Bu. Langsung kita diskusi.
Bapak tadi kan Bapak sampaikan ada yang rebah tuh tadi yang varietas apa ya Pak kalau Bapak perso? Kena hujan yang apu ya? 32. Oh, Inpari 32. Nah, tapi hanya yang pinggir-pinggirnya saja ya Pak ya yang ambruk ya? Enggak itu Bu, yang merata itu Bu. Itu ada contohnya itu juga ada. Merata itu Bu. Oh, moga-moga aja masih tetap bisa dipanen oleh komban ya. Alhamdulillah ini pas saat panen sehingga tidak rubuh sampai sampai benar-benar rebah. Moga-moga saja ya Pak ya. Masih bisa diatasi dengan panen pagi ini. Moga-moga saja. Alhamdulillah combine harvesternya masih bisa masuk. Karena pada saat kemarin kita mau melakukan panen, pada saat minggu kemarin kita tidak jadi karena banjir. Nah ini masih alhamdulillah Allah masih beri kesempatan untuk bisa panen dan tepat ini saatnya. Moga-moga masih bisa bagus hasilnya. Nah kemudian ini mohon masukan Bapak. Ini kira-kira ada permasalahan apa di daerah Bapak, di wilayah Bapak untuk kegiatan pertanian secara umum Pak dan juga padi. Untuk di wilayah kita itu soal talut Ibu. Talut itu perlu memang ada pembangunan, sebagian besar belum ada talutnya. Untuk pengairan, pembuangan air itu memang kita masih kesulitan Ibu. Khususnya dari waktu nanti kemarau itu kesulitan air. Petani belum bisa menikmati air dari Waduk Colo sepenuhnya. Di dekat sana ada waduk ya Pak ya? Ya itu dari Waduk Wonogiri, tapi tidak sampai ke ujung, cuman sebagian saja Ibu yang mendapat pengairan kalau waktu kemarau. Baik. Nah, Bu Penny, nyuwun sewu nih, apakah ada bisa lakukan kegiatan kerjasama dengan dinas dinas PU ya, dan dinas ya untuk talut ini ya. Kalau talut biasanya tanggung jawab di mana ya Bu ya? Tapi nanti kami sampaikan kepada PSP ya. Saya akan sampaikan kepada PSP juga. Apakah jadi mungkin kami tidak berjanji ya. Setidaknya ini kami sampaikan laporan terkait untuk kebutuhan hujan untuk di wilayah Sukoharjo, terutama di wilayah yang saat ini sedang dipanen yaitu di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol ini kami sampaikan bahwa untuk pembenahan talut ya, pembuatan talut-talut ya, agar bisa air itu mengalir dengan baik pada saat musim bertanya, apakah di sela-sela tanaman padi itu di petani Sukoharjo di sekitar ini kok saya belum lihat apakah juga ditanam tanaman yang sering bisa panen, misalnya tanaman sayuran buncis, tanaman sayuran cabai, atau apa di kacang panjang, begitu Pak, di pematang-pematang, atau bahkan disisihkan di antara sela-sela tanaman padi, itu ada juga sebagian yang disisihkan untuk tanaman-tanaman yang lain, yang dapat membantu petani itu bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang rutin tidak menunggu 3 bulan misalnya begitu. Jadi seminggu sekali bisa panen dan juga buat nambah nutrisi keluarga. Dan juga pemanfaatan lahan pekarangan. Bagaimana Pak Kades? Halo? Halo? Terputus ya? Halo? Terputus kayaknya di mute ya Bu Penny. Di mute. Bu Penny kayaknya di mute ininya. Pencet. Ya, di mute. Mungkin bisa menambahkan Ibu. Ya, monggo Bu. Halo. Monggo Bu Kadis. Kalau mungkin ya, ada ya, Bu? kalau di lahan di Sukoharjo menggunakan
pematang untuk tanaman-tanaman lain seperti Ya, saya jagung, mungkin juga ada kacang panjang seperti itu. Tapi ada beberapa daerah yang memang pematangnya itu kecil, dibuat kecil sehingga tidak ditanami apa dan semuanya tanaman padi seperti itu. Jadi tidak semua tempat memanfaatkan galengan atau pematang itu untuk tanaman-tanaman yang lain. Kemudian memang untuk khusus Parangjoro ini memang mungkin hampir sepanjang waktu ditanam adalah padi. Dan daerah Parangjoro ini termasuk Kecamatan Grogol yang sudah masuk daerah ke arah perkotaan, Ibu. Jadi memang pantas. Nah, ini sudah arah ke Solo Baru. Kalau Ibu tahu itu Solo Baru mau masuk Sukoharjo kan sudah mulai beralih fungsi menjadi perkotaan. Nah, ini memang tetap masih kita pertahankan untuk lahan-lahan sawah yang subur di beberapa desa di Kecamatan Grogol ini, dan tetap juga kita fasilitasi dengan pembangunan RJIT seperti itu. Nah, kemudian sumur dangkal. Tetapi memang untuk pembangunan RJIT ini belum menyeluruh, Ibu. Kami dapatnya bantuan dari PSP, Dirjen PSP, ini hanya pada APBN tugas pembantuan, dan pada saat ini yang biasanya kita dapat bantuan banyak dari DAK, ini tidak untuk RJIT, tetapi untuk sumber-sumber irigasi. Sehingga memang untuk menyeluruh seluruh lahan-lahan di Sukoharjo ini memang masih sangat membutuhkan untuk pembangunan atau normalisasi saluran irigasi, baik irigasinya maupun ke arah drainasenya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Jadi memang kami sangat mengharapkan karena intensif melaksanakan kegiatan untuk padi, berarti kan butuh pengaturan air yang lebih intensif. Itu Bu, mungkin tambahan mungkin dari teman-teman di lapangan bisa memberikan masukan. Baik, matur suwun Bu. Memang situasinya tentu bervariasi ya Bu ya. Jadi ada yang bisa ditanami untuk tanaman-tanaman yang mudah untuk dipanen. Jadi tidak menunggu sampai ini lama. Tapi saya berharap nanti di pekarangan-pekarangannya Bu, yang KWT-KWT-nya bisa dioptimalkan. Saya rasa ini bisa kita optimalkan pekarangan-pekarangan di rumah tangga petaninya sendiri. Iya Bu, baik. Bu, tadi terkait dengan drainase, talut kami akan laporkan kepada PSP, Dirjen PSP, dan semoga juga Pak Direktur juga membantu kami untuk proses penyampaian ke Pak Dirjen PSP. Nah, ada satu hal, ya Pak Yasid masih matur suwun Pak. Biasanya kalau sekalian seperti itu, masalah di lapangan. Monggo. Nah, alhamdulillah Bu Penny sudah on. Sebentar Bu, ini Pak Lurah mau ada beberapa permohonan mau ditambahkan Bu. Monggo. Monggo silakan. Monggo Pak Lurah. Ya Bu, ngeten mriki sampun kesulitan soal tenaga kerja Ibu. Tenaga kerja. Iya, untuk khususnya tanam. Masa tanam itu sudah kesulitan. Baik. Mohon mungkin ada bantuan untuk kita petani-petani di Parangjoro untuk mesin tanam, alat tanam. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya begini Pak, saya malah baru berpikir pada saat kita melakukan kegiatan tanam bersama di desa apa ya Pak Ivan, tolong diingatkan saya minggu yang lalu, itu di sana Jarwo Trans tidak berfungsi, tidak dioptimalkan. Jadi sebenarnya pada saat nanti panen serentak kan ada gerakan untuk panen optimalisasi percepatan tanam ya Pak ya, begitu panen langsung olah lahan, kalau memungkinkan bisa langsung tayang untuk tanam begitu. Nah, coba nanti kami hubungkan ke lokasi yang memang ada Jarwo Transfer yang tidak dimanfaatkan. Sementara karena mereka sudah tanam atau memang tidak cocok di lokasi tertentu. Kalau di sini saya perhatikan combine harvester kan lancar jarak jauh, moga-moga saja transplanternya juga bisa mudah dioperasionalkan di wilayah sini ya Pak ya. Kami
coba hubungi Pak Ivan, tolong dicek kemarin itu wilayah mana ya, kawasan mana ya, Kostratani. Di sana ada Jarwo transplanter yang bisa kita sementara diperbantukan dulu pada saat kejar percepatan untuk tanam di wilayah desa ini, Desa Rasa, Tan ini di Karangjoro ya, terutama di Parangjoro. Rasa nanti ini bagian PR kami Pak untuk segera ke Kostratani di wilayah yang kemarin minggu kemarin melakukan kegiatan tanam bersama untuk yang Sukoharjo ya Pak ya di hari Minggu. Lalu kita adakan tanam bersama di Sukoharjo. Nah di sana mereka menyatakan Kecamatan apa Pak? Polokarto Bu. Ya. Nah, monggo Kadis dapat membantu untuk mengkomunikasikan ke Kostrataninya. Di sana kemarin mereka sudah tanam dan mereka nyatakan tidak menggunakan Jarwo transplanter. Dan ada Jarwo transplanter yang quick dengan ininya quick itu tidak digunakan karena tidak cocok di sana. Nah, kami berharap mohon nanti kami juga dapat dilaporkan upaya ini kami akan coba untuk relokasi dulu, setidaknya dipinjam dulu untuk lokasi panen di Parangjoro ini, sehingga salah satu permasalahan terkait dengan kekurangan tenaga kerja pada saat masa tanam ini bisa dibantu dengan asita. Kami mau tanya dulu Pak Lurah, apakah sudah dipersiapkan untuk tanamnya, misalnya wilayah untuk perbibitannya, perbenihannya? Apakah sudah disiapkan juga dalam bentuk dapok seperti itu? Karena kalau dengan asintan berarti perlu penyiapan segera untuk ininya perbibitannya, perbenihannya Bu Kadis. Nah ini mohon kami dapatkan info Pak posisi saat ini untuk persiapan tanam, tidak apa-apa ya panen, tapi kita harus kejar bagaimana untuk persiapan panennya karena harus segera percepatan tanam juga. Pak Lurah atau Pak Kades? Mohon infonya. Halo? Wah, Bu Penny off lagi nih, Bu Penny. Bu Penny? Nyuwun sewu Bu Penny. Apakah kami dapat info untuk persiapan tanamnya bagaimana sambil kita menunggu berapa ubinan hari ini? Iya. Halo. Monggo Bu. Terima kasih. Ini tadi Pak Tarwidi langsung Bu, Pak Tarwidi yang sebenarnya. Monggo. Ya halo Bu. Oke, monggo. Bu untuk hasil ubunan sudah selesai Bu, sudah selesai ditimbang. Oh alhamdulillah, monggo dilaporkan enggak apa-apa. Ya hasilnya 8,8 ton Bu GKP. Ya, GKP. Paritas Paritasnya Bayapu Bu. Baik. Nanti kalau kemudian yang untuk harga harganya harga saat ini Bu itu 4.700 sampai 4.800 GKP per kilo. Baik. Matur suwun. Nah, mohon izin Bapak, nanti kalau panen yang impari juga mohon disampaikan ubinannya nggih. Ya Bu, nanti kita dilaporkan di Kostratani. Nanti kita laporkan di Kostratani saja. Baik, matur suwun. Baik, untuk untuk persiapan tanam bagaimana Pak? Untuk persiapan tanam Bu, ini petani luar biasa semangatnya Bu. Ini sudah ada yang mulai bikin persemaian, tapi manual Bu, persemaian manual sudah ada yang mulai. Nanti sebagian juga ada yang menggunakan ini Bu. Kan kebetulan di Grogol sudah ada 2 transplanter Bu, tapi di desa lain Bu. Di desa Pandian 1, Pondok 1, Parangjoro sendiri memang belum ada, belum punya. Kita insya Allah nanti coba kita usulkan lah untuk mempercepat tanam di Parangjoro Bu. Baik. Kalau memungkinkan itu tadi Pak, jadi komunikasi dengan wilayah Kostratani yang ada Jarwo transplanter yang tidak dimanfaatkan. Nanti kami berikan ya. Di salah satu kecamatan ada yang memiliki Jarwo transplanter yang sedang tidak dimanfaatkan. Jadi saya rasa bisa kalau tidak terlampau jauh, saya rasa bisa juga
Ya, di mana Pak? Ya Bu, ya insya Allah nanti kita coba koordinasikan dengan Ya, Bu Kapus. ataupun dengan gabungan yang di luar Desa Paranggoro Bu, nanti bisa apa itu saling Kami di Kabupaten kan sudah ada Brigade Al-Sintan. Ya, kami di Kabupaten kan sudah ada Brigade Al-Sintan, Ibu. Jadi mungkin dari kelompok itu nanti bisa kita fasilitasi melalui brigade. Tinggal nanti dari desa menyampaikan permohonan untuk pinjam pakai alat. Nanti kita yang memfasilitasi, Bu. Jadi menyediakan alat itu baik dari brigade maupun dari kostatan yang lain di BPP yang lain seperti itu. Alhamdulillah. Terus langsung deh Bu Kadis menyelesaikan masalah. Nah, inilah gunanya kita bertemu ya Bu ya. Kita saling tahu. Iya Bu. Ya, alhamdulillah berkah di bulan Ramadan. Paling enggak insya Allah di balik kesulitan, insya Allah ada jalan kemudahan. Kalau kita saling memahami dan saling semangat untuk saling menolong ya Bu ya, membantu insya Allah. Iya Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Apakah ada beberapa hal yang penting untuk bisa disampaikan kepada kami atau beberapa hal ide-ide kreatif untuk ke depan? Karena kami lihat beberapa komoditas agak terpuruk nih harganya, Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk tanaman horti, apakah ada kejadian di sana juga tanam cabai, kemudian harganya rendah, bawang merah, panen kemudian harga rendah, atau semoga saja masih harganya bagus sehingga tetap bisa menguntungkan petani. Kami senantiasa berharap bahwa setiap produk yang dihasilkan oleh petani dapat harga yang baik di tingkat petani, sehingga petani benar-benar bisa merasakan hasil jerih payahnya selama ini dan dapat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Begitu Bu Kadis, kami mohon juga beberapa tanggapan Ibu Kadis terkait dengan beberapa hal ini untuk selain padi. Begini Bu, jadi kalau kami ini untuk kebutuhan bawang merah, karena kalau bawang putih kami kan nggak ada area untuk bawang putih, sehingga memang kami harus mendatangkan dari luar. Kemudian bawang merah yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini belum seluruhnya mencukupi kebutuhan di Sukoharjo, sehingga semuanya tidak akan ada kendala untuk pemasaran yang hasil panen dari Sukoharjo sendiri. Dan kalau terjadi hal-hal yang misalnya ada penurunan harga, kami selalu siap Ibu. Seperti kemarin teman-teman juga melalui BPP ada membuat seperti warung KWT seperti itu, dijual di situ Ibu, disampaikan. Kemudian kita juga menyampaikan kepada OPD-OPD yang lain melalui informasi bahwa kita menyediakan barang-barang yang bisa dibeli dari produsen langsung, seperti telur. Kemarin juga kita bisa menjual beberapa ton untuk kebutuhan para ASN di lingkup Pemda. Kemudian juga kita bisa membantu dari Kabupaten Temanggung kemarin, bawang putih. Kita bisa mengambil 600 kilo untuk dibeli dengan harga yang tidak terlalu merugikan petani, karena dengan harga 22.000 per kilogram. Kemudian kita sebarkan melalui informasi WA saja Ibu. Jadi ke ASN, jadi telur ada lele, ada bawang merah, ada cabai. Nah, alhamdulillah petani-petani tidak ada yang mengeluh kesulitan untuk pemasaran. Karena memang luasan kita tidak untuk barang-barang itu memang belum mencukupi seluruh kebutuhan di Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah jika demikian ya Bu ya. Apabila para konsumen mendapatkan harga yang mahal, nah kami upayakan dengan kabupaten-kabupaten lain yang penghasil itu untuk mendapatkan dari produsen langsung, Bu, kita fasilitasi. Jadi kita tidak menaikkan harga, langsung siapa pesan kita ambil dari kabupaten yang lain, kita jualkan seperti itu. Nah, ini kita membantunya melalui itu. Dan mungkin nanti di Bendosari mungkin bisa menyampaikan cerita mengenai pasar yang dilaksanakan setiap pagi dengan menjual hasil-hasil panen para KWT yang bisa datang ke situ, tapi tetap menjaga protokol kesehatan.
Monggo Bu Martin kalau ada, Bu Martin bisa dilaporkan Ya. bagaimana upaya-upaya di Kosra Tani Bendosari. Ye. Silakan Bu Ye, Martin. terima kasih. Selamat pagi Bu Kapus dan juga Ibu Kepala Dinas dan semuanya. Halo, halo, selamat pagi agak siang. Ye. Ini tadi baru selesai pasar tani di BPP Bendosari. Ya, ini tadi di BPP Bendosari ada panenan cabai sama terong di lahan kelembagaan. Juga dari masing-masing KWT ini tadi membawa produk-produknya, hasil karangannya ada ceme, ada pare, ada kacang panjang, ada pepaya, juga ada yang lain, juga ada yang membawa produk olahannya, ada tahu bakso, dan ada telur, ada keripik. Jadi juga melayani pesanan dari produk ini tajilan itu KWT membuat takjil juga, ada yang pesen gitu. Jadi setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat di BPP Bendosari ada pasar tani yang dilaksanakan oleh Kelembagaan Tani Kecamatan Bendosari. Mungkin itu, ini baru saja bubar Ibu, jadi baru selesai, semuanya udah pulang, karena cuma waktu hanya 1 jam, 1,5 paling lama itu sudah habis terjual. Itu di Kecamatan Bendosari. Terima kasih Ibu doanya. Terima kasih. Tampaknya lain kali kita live, saya mau ke pasar Bu, ke pasar tani. Ya, kita live nanti ya ke pasar. Boleh antara hari Senin, Rabu, dan Jumat Ibu. Rabu dan Jumat sudah saya catat Bu. Nanti saya akan tengok ke pasar ya. Tahu begini tadi saya tengok sebentar lah Bu ke Ibu Martin ya. Enggak apa-apa. Pokoknya tadi saya ke pasar Bu, tadi saya di tengah pasar tadi, tapi ini tadi drop, akhirnya saya masuk ke ruangan untuk sambil cas HP-nya. Iya. Tapi ini kreatif Bu, inilah yang kami harapkan Ibu Kadis, ternyata luar biasa. Ini sebagai suatu inovasi bahwa KWT-nya tuh bergerak. KWT-nya bergerak dan kita lihat tadi 1,5 jam saja habis ludes gitu ya Pak, ya Bu ya. Dan ini dari produsennya langsung. Kang Kocong ketemu dengan konsumennya juga. Berarti bisa diindikasikan bahwa konsumen dapat harga yang murah dan segar, berkualitas, dan petaninya dapat harga yang layak. Insya Allah. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul Ibu, betul. Luar biasa. Kita senang sekali. Dan Bu Kadis mohon izin, saya mau menanyakan nih satu hal. Di Sukoharjo, ini ada satu kawasan yang sudah menerapkan teknologi integrated farming system. Nah, pasti Ibu ingat deh di mana lokasinya. Ada yang ya waktu itu Pak Dirjen Tanaman Pangan sempat hadir di sana. Nah, betul, iya. Masih ya dari Ibu. Ini integrated farming itu ada di Desa Jagan, Kecamatan Bendosari. Ini ada seluas 2 hektar Ibu, tapi memang itu perseorangan yang punya. Tetapi memang secara teknis kami juga membantu memberikan masukan-masukan teknis untuk bisa terselenggaranya kegiatan integrated farming tersebut. Nah, kegiatan ini juga menjadi percontohan kita dan kemarin kami sudah mengusulkan Ibu, jadi kayaknya sudah mau masuk di kegiatan prioritas Presiden nanti 5 tahun ke depan untuk bisa melaksanakan kegiatan seperti itu. Tapi ya kita mau mulai, ternyata COVID-nya datang Ibu, jadi tertunda dulu. Tetapi setidaknya adopsi tentang hal itu sudah banyak dilakukan oleh para petani walaupun sebagian. Jadi ada integrasi antara tanaman pangan dan ikan, kemudian ada integrasi antara ternak sapi dengan lahan sawah. Ini sudah banyak dilakukan di Sukoharjo. Nah, sehingga memang kalau kita mengarah kepada integrated yang seperti itu, yang seperti di Desa Jagan, ini memang membutuhkan satu modal awal, Bu, karena harus membuat kolam-kolam ikan sebagai penampung irigasi, air tanah dalam yang bisa ditampung, yang nanti bisa kolam-kolam ikan itu menjadi produk namanya pabrik pupuk alami, karena di
di kolam-kolam itu nanti dibuat pupuk yang nantinya akan digunakan untuk tanaman pangan. Nah, ini 2 hektar dengan tenaganya 2 orang. Dan mungkin seperti yang sudah dilihat di video yang dibuat oleh Pak Dirjen Pak Wandi. Nah, ini memang sudah banyak peminatnya yang datang, Bu. Jadi kita berharap itu bisa menyebar seluruh Indonesia, bisa menyebar menjadikan petani di seluruh Indonesia ini bisa meningkatkan kesejahteraannya melalui kegiatan itu. Kapan-kapan Nah, ini Bu, jadi ini terus berjalan. Jadi padi, antara padi, ikan, kemudian tanaman hortikultura, ternak ayam dan ternak sapi itu diusahakan bersama. Ini ya wilayahnya Bu Martin itu, Ibu. Wilayah binaannya Bu Martin, ya. Ya, Ibu. Gambarannya. Baik. Terima kasih banyak Bu penjelasannya. Sebenarnya saya tuh tahu dari media ini Pak Bu, media massa ini sebenarnya saya cari-cari. Iya. Keren juga. Kapan Bu Retno ke sana Ibu? Saya derek ke. Insya Allah nanti Ibu, pokoknya sementara nanti kita VR dulu ke sana. Kita VR saja dulu sementara. Kami mau baik-baik. Kontak, diberikan kontak Bu, karena setahu kami mereka tuh melibatkan tim dari Institut Teknologi. Nah, seperti itu ya Bu Mati. Jadi nanti kita lihat dulu, kita ini nanti insya Allah jika Allah mengizinkan kita akan ke sana tentu insya Allah. Tetapi setidaknya masa-masa ini tidak boleh menghalangi kita untuk bisa berdiskusi lebih banyak dengan tim mereka nanti ya Bu ya kita ya. Insya Allah kita kalau kami sudah kontaknya kita akan komunikasi melalui literasi depan. Mohon Pak Ivan juga diagendakan ya virtual literasi terkait dengan integrated farming di Sukoharjo tadi. Bu Martin. Baik, Bu Kapus. Kami mohon nanti infonya dari Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ivan. Ya Bu. Baik Bu Kapus, terima kasih diskusinya. Kita punya waktu 1 jam ya Bu ya? Iya, udah 1 jam ya. 1 jam atau 1 jam ya? Nah, baik sebelum ditutup mungkin Bapak Ibu, saya mohon kepada yang di lapangan nih, teman medsos ini udah minta kalau ada gambar yang bagus atau video yang bagus. Video, gambar. Karena kita butuh untuk dokumentasi ya, entah foto ataupun video nanti mohon dikirim. Kalau bisa sekarang live streaming juga bagus. Mungkin ada Bu Penny, ada Bu Ngatmini, ada Pak Tarwidi, kemudian ada Pak Yuli ya, Joko Yuli ya. Kira-kira pas giliran atau sudah selesai ini apa panennya? Belum Pak. Belum ya. Sekalian ada ini Pak ordinatnya Pak. Punten Kak foto ada. Sudah tak video kan Bu. Wah, mohon Pak Yuli dibuat gambar yang bagus untuk lapangannya Pak Yuli. Ya, proses panennya, gambarannya. Kalau bisa dibuatkan videonya nanti mungkin kita juga bisa laporkan kepada Pak Yazid ya, Pak Yazid Taufik untuk laporan baik foto maupun video, juga narasinya kita lengkapi tentang kegiatan live panen ini juga kegiatan panen. Pak Ivan. Baik. Untuk video tadi sudah video waktu ubinan itu sudah kami kirim ke Pak Bambang. Oh baik, siapa? Waktu panennya gimana Pak? Waktu jalan kombanya? Ini pas di panen kita baru nge-zoom untuk videonya susah. Ini masih berjalan video kan? Lebih baik yang jauh aja divideokan bagaimana pada saat berjalannya itu mungkin Pak. Kalau memang Bapak, karena kalau langsung di mana? Kalau langsung di combine kan akan ada sedikit ini ya apa namanya goncangan ya. Oke, siap. Ya. Oke, siap Bapak. Saya langsung. Baik, Ibu, ya. Bu Kapus, usul Bu. Ya, untuk hal seperti ini, Ibu usul Bu untuk supaya kegiatan seperti ini bisa berjalan baik, kami difasilitasi dong untuk bisa membuat video yang bagus, peralatan-peralatannya. Karena Kosratani kami belum masuk Kosratani yang 100 itu, Ibu. Setuju, Bu, setuju. Nah, ini Bu, kami juga ini ada hambatan juga, tetapi nanti kita akan coba diskusi dengan tim ya Bu ya, bagaimana caranya setidaknya
bisa teman-teman upayakan. Kita akan konsolidasi dulu. Terima kasih Ibu atas arahannya ya. Ini menjadi PR kami Ibu. Matur suwun. Iya Bu, karena kemarin DAK itu sudah kami alokasikan untuk Kosra Tani secara mandiri. Tetapi karena kemarin DAK ternyata dihapus, dicoret semuanya. Jadi terpaksa BPP kami belum bisa memfasilitasi dengan drone dan sebagainya untuk memfasilitasi Kosra Tani ini, Bu. Betul. Nah sama Bu, kami juga sama nih kasusnya nih Bu. Separuh lebih nih Bu, udah dipangkas. Nah tapi walau alam ya, semoga ada jalannya nanti Bu. Saya yakin kita punya niat yang baik, insya Allah ada jalan kemudahan meskipun ada banyak sekali tantangan. Inilah upaya kita bersama-sama mengatasinya insya Allah. Baik, ini PR kami. Insya Allah nanti kami infokan seperti apa nanti solusi ke depan sehingga kita bisa menjadikan kualitas yang lebih baik untuk berikan informasi kepada masyarakat terkait dengan produktivitas masyarakat, terutama para petani kita. Dan tim Ibu luar biasa. Terima kasih luar biasa Ibu Kadis, Bu Kami Bu. Ibu-ibu yang luar biasa, Sri Kandi yang di lapangan, Bu Penny, Bu Martin, Bu Ana, dan juga Bu Ngatmini ya. Terima kasih Bapak-bapak penyuluh, para kepala desa, lurah yang luar biasa, petani yang juga luar biasa, terima kasih. Tim VL Pustaka, tim Humas Pustaka, tim pendampingan Pustaka nih sebagian besar juga hadir, terima kasih luar biasa. Para Kadit, Kabak, Bu Riko, Pak Ivan, Pak Dewangakan Cakrabawa, terima kasih. Dan tentunya kami juga mohon maaf jika di dalam proses-proses kegiatan ini ada kekurangan. Dan kami juga haturkan terima kasih luar biasa dari Direktorat Jenderal Hortikultura yang berkenan untuk mendampingi live panen padi pagi hari ini dan siang hari ini kepada Bapak Yasin. Terima kasih, ternyata masih setia bersama kami. Terima kasih dan mohon beberapa hal yang terkait tadi menjadi ini kita perhatian kita bersama ya Bapak. Terima kasih demikian. Terima kasih. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap pertanian kita maju, mandiri dan modern. Amin. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara tanam padi ini, panen padi ini pada pagi menjelang siang ini kita akhiri sampai di sini ya. Tapi sebelumnya mungkin dari diskusi yang tadi berkembang, Pak Yasid ada yang akan dikomentari sebelum kita tutup? Pak Yasidnya sudah off ya? Sudah off. Oh iya sudah off mungkin kayaknya. Baik kalau begitu saya tutup sekarang dengan acara kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan saya mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini live Pak. Assalamualaikum. Wah, nih keren nih. Jangan.